Halo semua, ya kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi seperti yang teman-teman ketahui. Ya pemilu baru aja terjadi, pemilu tahun 2024. Kita udah milih presiden yang mau kita pilih, kita udah milih wakil rakyat yang mau kita pilih, dan sekarang waktunya kita menunggu kan. Ya pilihan bisa sangat banyak sekali kan, dan bisa sangat variatif sekali antara satu sama lain. Antara satu circle gitu, antara satu teman, antara satu kelompok, atau satu geng mungkin bisa beda pilihan. Tapi ingat, ya apapun itu, apapun beda pilihannya, bagaimanapun caranya memilih atau bagaimanapun cara kita memahami pemimpin yang pantas atau enggak, yang kita pilih atau enggak, jangan sampai memutus tali silaturahmi yang sudah lama dibangun, jangan sampai membuat kita berantem, jangan sampai membuat kita ribut, karena ya itulah politik gitu loh. Jadi jangan kaget nanti kita milih A, ternyata seiring berjalan waktu A berkoalisi dengan B, ternyata B dan C bertentangan, besok yang berkoalisi lagi, yang awalnya koalisi jadi bertentangan ya. Halo Sobat Negeriku, gue Ferry Irwandi dan ini pesan gue untuk negeri. Di antara dinamika politik yang kompleks dan ruwet ini ya gue harus bilang itu, karena politik nggak pernah simpel, nggak pernah sederhana, karena politik itu soal kepentingan, soal keterwakilan, soal visi, soal apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita ubah, dan apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi nggak mungkin kita memahami politik secara sederhana. Nah, seringkali orang bertanya, politik yang rumit dan kompleks ini ada ruang nggak buat anak muda? Nah, beberapa orang menganggap anak muda itu terlalu muda untuk berpolitik atau memahami politik. Anak muda seharusnya porsinya tidak besar dalam politik, dan ada juga orang menganggap anak muda dalam politik itu cuma sebatas number gitu loh, cuma sebatas pemilih, dan anak muda untuk menjadi keterwakilan atau anak muda untuk mewakili atau anak muda untuk jadi pemimpin itu masih terlalu cepat atau terlalu dini. Nah sebenarnya enggak juga. Kenapa demikian? Karena dalam sejarah Republik Indonesia peran anak-anak muda dalam dunia politik kita itu sangat-sangat vital teman-teman. Ya, Sultan Syahrir waktu dia menjabat Perdana Menteri umurnya belum sampai 40 tahun. Pak Ali Wardana misalnya menjabat Menteri Keuangan juga umurnya sekitar 34 sampai 35 tahun, dan ternyata dalam 15 tahun dia bisa membawa Indonesia ke perekonomian yang jauh lebih baik setelah dihantam hyperinflasi pada tahun 1960. Dan banyak lagi peran-peran anak muda yang sangat-sangat vital membangun fundamental dan struktur politik dan kebangsaan kita saat ini. Jadi buat yang menganggap anak muda itu perannya minim di dunia politik atau nggak bisa berkontribusi besar dalam dunia politik, sejarah sudah mematahkan itu. Karena negara kita, bangsa kita itu dibangun oleh para anak muda. Nah, kalau sekarang kan yang kita kategorikan sebagai anak muda itu bisa dibilang milenial dan Gen Z, terutama Gen Z ya. Gen Z karena kan range usianya di bawah 30 tahun. Ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, dan bahkan ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah, dan ada juga yang udah kerja gitu ya. Jadi idealismenya tuh masih ada, tingkat komprominya itu belum gede, karena kan ya berpikir tentang dirinya nih dan kehidupan dan apa-apa aja mimpi yang dia capai gitu loh. Dan ya peran Gen Z ini juga sangat besar dalam kontestasi pemilu tahun ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat data dan statistik, Gen Z itu ternyata salah satu ceruk paling besar dalam meraih suara di kontestasi pemilu 2024. Itulah kenapa para peserta pemilu ini, para kontestan pemilu ini benar-benar berusaha untuk memahami Gen Z supaya mereka dapat vote-nya Gen Z. Dan itu jadi alasan kenapa sekarang banyak sekali konten-konten politikus yang masuk ke TikTok dan berusaha mengambil ceruk suara Gen Z. Gitu, ya. Dan mereka nggak main-main untuk melakukan ini. Mereka spend lot of money for doing this thing, gitu loh, this campaign gitu. Gue bayangin dalam satu hari mungkin ada ribuan konten TikTok yang diproduksi, yang muatannya politis, yang ditujukan untuk menarik hati dan perhatian Gen Z. Nah, sekarang kita udah tahu nih seberapa besar peran Gen Z dalam kontestasi politik. Semuanya dikembalikan lagi pada diri Gen Z ini sendiri. Apakah kita emang cuma mau selamanya jadi voter tanpa ada kontribusi yang lebih besar, atau kita mau berkontribusi lebih besar lagi dalam politik, itu adalah pilihan Gen Z itu sendiri. Kontribusi lebih besar bukan berarti lu jadi seorang politikus or something like that ya, tapi awareness lu soal politik juga meningkat. Semakin meningkat, pengetahuan kita tentang politik, semakin
meningkat pemahaman kita tentang politik, maka peluang kita untuk berkontribusi jadi jauh lebih besar. Kenapa demikian? Nah gini, pertama kita harus pahami iklim dan situasi politik di Indonesia itu udah memasuki demokrasi 2.0. Tadi sempat gue sentuh, kalau dulu kan banyak memobilisasi massa ya kan, ada di lapangan, bikin konser, bikin dangdutan. Gue masih ingat pemilu tahun 99 atau pemilu, wah udah tua banget gue ya, pemilu tahun 99, pemilu tahun 2004, yang mana lapangan-lapangan itu setiap hari pasti terisi sama konser-konser atau acara partai. Dan ya, konvoi politik itu bukan barang yang langka untuk ditemukan di era-era seperti itu. Tapi di 2024 ini ada shifting yang terjadi gitu loh. Oke, masih ada mobilisasi massa itu masih ada, tapi frekuensinya tidak sebanyak sekarang. Kenapa demikian? Karena society itu shifting. Masyarakat itu berubah. Penyebaran informasi itu tidak cuma muncul dari acara-acara offline, tapi sekarang dunia digital, dunia online itu kontribusinya jauh lebih besar lagi daripada sebelumnya. Itulah kenapa, bahkan bisa kita bilang untuk konvensional pun iklan partai atau iklan politikus di televisi itu jauh lebih berkurang dibanding zaman-zaman tahun 2004, 2009 atau bahkan 2014. Tetap ada, cuman frekuensinya berkurang. Karena kenapa? Karena sekarang udah eranya digital, eranya internet, eranya media sosial. Dan kalau kalian tanya nih partai-partai politik yang kemarin ikut kontestasi, salah satu pengeluaran mereka terbesar ya biaya ads dan media untuk develop konten dan penyebarannya di TikTok, Instagram, dan berbagai sosial media yang lain. Itulah kenapa kita bisa sebut era ini udah masuk ke demokrasi 2.0 karena pemanfaatan digital dan teknologi ini. Yang mana kita lah pemain utamanya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kawan-kawan semua. Hal yang baik dari demokrasi 2.0 ini adalah penyebaran informasi itu barriernya udah nggak gede lagi. Semuanya itu secara flawless itu bisa tersebar gitu loh. Bahkan ketika kita nggak mencari pun, itu akan muncul di kepala kita atau akan muncul di mata kita atau akan terdengar di telinga kita. Tapi bagian yang emang harus kita waspadai adalah filter dan saringan informasi. Bagaimana kita menyikapi informasi itu benar atau tidak, black campaign atau tidak, dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itulah kenapa kita perlu melakukan validasi ulang, verifikasi ulang, dan cross check lagi setiap sumber informasi yang kita dapat. Nah, kalau kita udah berhasil melakukan hal-hal seperti ini, maka demokrasi 2.0 itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Tapi kalau enggak, itu bahkan bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk. Bisa aja kita kemakan fitnah, bisa aja kita mempercayai sesuatu yang bohong, dan bisa aja kita terpantik emosinya dan melakukan hal-hal negatif yang lain, atau melakukan hal-hal negatif yang merugikan orang lain dan sekeliling kita. Nah, walau demikian, gue bisa bilang pemanfaatan digital dan teknologi ini bisa ngedrive kita ke sesuatu yang lebih bermanfaat. Apa itu? Yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik itu adalah sesuatu yang gue rasa perlu dipahami generasi muda saat ini ya. Kenapa demikian? Karena demokrasi 2.0 udah membawa semua posibilitas yang dulu bahkan nggak bisa tersentuh dan sekarang menjadi tersentuh. Itulah kenapa kita pun harus siap. Kita pun harus memahami esensi dari politik itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau pemahaman dan knowledge kita soal politik itu benar-benar kosong dan nol, kita nggak ubahnya kayak angka gitu loh. Cuma dilihat sebagai komoditas politik, tidak dilihat sebagai salah satu pihak yang berperan dalam politik. Tapi ketika knowledge kita, pemahaman kita tentang politik itu lebih meningkat, maka itu akan menaikkan standar atau menaikkan bar bagi para politikus kita untuk melakukan campaign atau melakukan semua jualan politiknya kepada diri kita. Kenapa demikian? Karena kalau mereka mengeluarkan hal-hal yang tidak bermutu, maka itu nggak akan kemakan sama kita. Jadi kalau kita mau politik Indonesia itu jauh lebih baik dari substansi ataupun kemasannya, maka partisipannya, maka voternya juga harus memiliki pemahaman politik yang jauh lebih baik juga, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu bisa lebih terkontrol. Tapi kalau kita quote and quote gue bilang nggak paham atau sama sekali buta soal politik, maka para pemangku kepentingan, regulator ataupun pemerintah tidak akan melihat itu sebagai urgensi yang harus dilakukan. Kebijakan-kebijakan bisa aja dasarnya politis, bukan lagi kebutuhan. Kebijakan-kebijakan bisa saja semuanya berdasarkan kepentingan, tidak lagi memperhitungkan kebutuhan masyarakat. Itulah kenapa pendidikan politik buat generasi muda, terutama Gen Z, itu menjadi semakin diperlukan. Gitu. Satu lagi, kita berharap karena negara kita ini negara demokrasi, maka negara kita bisa menjamin semua kebebasan berpendapat dan berekspresi. Terlebih kalau itu tidak melanggar
aturan hukum ataupun menimbulkan konsekuensi yang buruk buat orang lain, dan dilakukan dengan cara yang benar ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena ya namanya demokrasi harus bebas dari ketakutan dan ancaman. Yang namanya demokrasi, semua masyarakat itu harus punya kenyamanan dan rasa aman untuk mengutarakan semua pendapat politiknya. Nah, ketika pendidikan politik kita bagus dan hukum pun menjamin keamanan dan kebebasan berpendapat ini, maka apapun yang disampaikan dalam ruang publik, apapun yang kita sampaikan sebagai masyarakat, apapun aspirasi kita, kualitasnya bisa lebih kejaga nih. Karena hukumnya udah menjamin, knowledge-nya udah ada gitu. Nah, itulah kenapa kebebasan, itulah kenapa jaminan dan perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi itu tetap harus dipertahankan dan tetap harus diperjuangkan gitu. Lalu setelah kita memahami itu semua, kita memahami esensi dari demokrasi 2.0, kita memahami esensi dari pendidikan politik, kita memahami soal kebebasan berpendapat dan berekspresi, maka kita juga bisa memanfaatkan yang namanya inovasi teknologi dalam demokrasi. Kenapa demikian? Karena ya di 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kita semua udah berada di usia yang lebih matang dengan pengetahuan yang lebih banyak. Dan teknologi terus berkembang dan dinamis. Teknologi itu makomnya harusnya itu membuat sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah, ya kan? Itulah kenapa dinamakan inovasi. Dan ya, soal inovasi ini, soal perubahan ini, soal kebaikan ini bisa dilakukan oleh generasi kita sekarang. Misalnya selama ini kita ngerasa, oh ada masalah nih dalam politik kita atau sistem politik kita yang ternyata bisa diubah by inovasi teknologi, yang ternyata bisa diperbaiki by inovasi teknologi. Kalau misalnya hari ini kita butuh 2 atau sampai 1 bulan untuk menghitung real count, dengan inovasi teknologi, waktu itu bisa dipercepat. Misalnya dengan inovasi dan teknologi juga kita bisa mengurangi penggunaan kertas dalam surat suara pemilu. Entah bagaimanapun mekanismenya ya, karena salah satu esensi dasar demokrasi itu adalah kebebasan. Jadi untuk kita melakukan inovasi, melakukan riset and development, kita membuat sesuatu terobosan yang baru juga tidak dikekang untuk sistem yang lebih baik. Itulah kenapa inovasi teknologi itu bisa berdampak baik pada demokrasi kita. Sehingga demokrasi kita lebih transparan lagi, lebih akuntabel lagi, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan lagi. Jadi intinya gue mau bilang ke teman-teman semua, dengan dinamika politik yang ada, dengan awareness politik yang sudah dibangun, dengan pemahaman politik yang kita pahami saat ini, gue berharap teman-teman semua jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk mencari tahu lagi, dan jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti untuk mencari tahu lagi. Dan satu lagi, selalu tegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu salah satu kemewahan yang kita punya sekarang dan jangan sampai itu hilang, ya kan. Jadi teruslah membuat diskursus dan diskusi, berbincanglah terus, bersuaralah terus. Semoga dengan harapan politik kita di masa depan lebih baik lagi dari politik kita hari ini, dan begitu seterusnya. Sekian dari gue, semoga bermanfaat.